atau nggak lengkap ya. Siap Mbak Desi, sama-sama hati-hati di jalan. Ustazah, amin. Semoga Mbak Hi anaknya juara. Wah, aku jadi ingat ya. Aku pidato waktu kecil ya. Siap ya. Oke, saya mengasuh anaknya. Anak saya kerja, saya mengasuh anaknya. Maksudnya gimana? Ada doa untuk anak saya, anaknya supaya jadi anak soleh. Doanya Robbi habli minas solehin. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh. Jadi kalau teman-teman, doa itu ada doa-doa pokok yang kalau bisa teman-teman hafal, biar teman-teman itu nggak sulit untuk mendoakannya pakai bahasa Indonesia. Ya, contohnya tuh Robbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh dan seterusnya. Sempolan kerudung itu boleh aja, tetapi jangan naik di atas ubun-ubun. Kalau mau besar, besarnya ke belakang di atas ubun-ubun kayak punu unta itu tidak boleh ya teman-teman ya. Haid keluar cuma sedikit, nggak sampai sehari. Apakah itu haid? Kalau itu adalah di jadwal haidnya, jelas itu haid ya Mbak. Tapi kalau itu bukan di jadwal haidnya, Mbak nggak usah sholat dulu karena tidak boleh sholat saat ngeflek. Coba dilihat di hari kedua, kalau ternyata udah bersih silahkan mandi. Ya, gitu ya. Ustazah, boleh nggak umroh biaya pinjem bank karena orang tua sudah ribut? Nggak boleh. Dalam beramal, ayakuna lillah, ayakuna sunnah. Satu niat, niatnya benar, caranya juga harus benar. Jadi, kalau kita pergi umroh tetapi mengambil riba, itu dosa. Berarti cara kita benar, niat kita benar, cara kita salah ya. Kenapa Mbak Eli? Kenapa? Oke ya. Oke, Ustazah diulang lagi doanya boleh. Ustazah, doa penerang hati bisa belajar baca Quran. Teman-teman kalau mau belajar, teman-teman doanya adalah Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Ya, ini doa anak soleh ya, teman-teman ya. Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Jadi kalau kita mau belajar, kita ingin dilapangkan dada. Wa yassirli amri, dan mudahkan untukku urusanku. Ya, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Dan kemudian lenyapkan kekakuan dari lidahku agar mereka ngerti perkataanku ya, gitu ya. Bentar ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Itu doa kalau teman-teman mau belajar ya. Qodho itu hanya bisa dilakukan kalau Mbak ingat jumlahnya. Kalau enggak bisa ya. Itu doanya supaya teman-teman Allah mudahkan untuk belajar. Apa boleh kalau sholat di jamaah dalam keadaan hamil? Enggak boleh. Kalau kita hamil sakit-sakitan, maka caranya adalah shollu qaiman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqaidan, kalau enggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam, kalau enggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalkian, kalau enggak bisa telentang. Mbak, kita boleh sholat kok dalam keadaan miring ke kanan saat hamil. Misalnya kiblat ke arah aku ya, maka yang teman-teman lakukan di sini kepala, di sini kaki. Teman-teman miring ke kanan kayak gini. Nah, waktu teman-teman miring ke kanan, ini dada teman-teman mengarah kiblat. Tangan kanan di bawah, tangan kanan di bawah, tangan kiri di atas, miring ke hadap kiblat. Tapi kalau teman-teman sakitnya kebangetan, teman-teman boleh sholat dalam keadaan telentang. Kalau sholatnya telentang, kaki teman-teman menghadap kiblat, dan kemudian kepalanya dinaikkan sehingga wajahnya menatap ke kiblat. Paham ya? Gini caranya agar teman-teman bisa melakukan sholat dalam keadaan berbaring. Oke, teman-teman boleh lakukan itu karena wanita hamil tidak bisa sholat dalam keadaan jamak. Hanya bisa diringankan dengan cara yang tadi saya sampaikan. Ustazah, batas waktu tahajud kapan? Tahajud batasnya azan subuh. Saya setiap hamil nggak pernah puasa. Siap Mbak Putri, halo Mbak Gami, Mbak Betty. Nah kalau teman-teman hamil dan menyusui 30 hari dan nggak bisa mengganti puasa, kalau bisa ganti dulu. Kalau nggak bisa teman-teman boleh fidyah. Fidyah itu memberi makan satu orang fakir miskin selama 1 hari untuk mengganti 1 hari puasa. Ya, untuk mengganti 1 hari puasa. Seharinya setara dengan 1,4 kilogram beras per harinya. 1,4 kilogram beras kali berapa hari bisa diuangkan ya. Bisa diuangkan ya, dirapel aja nggak ada masalah. Misalnya 40.000 kali 102 kali 30 hari gitu ya.
Oke, gitu ya. Kali 30 hari berapa dia? Za hukum membeli ayam potong yang tidak tahu cara membelinya. Status hukumnya mubah. Ya, yang penting kita belinya dengan orang Islam dan kita nggak bisa memaksa orang Islam untuk melakukan hal yang serupa. Karena kita nggak pernah tahu. Kalau gitu kita nggak pernah beli ayam dong, iya kan? Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Ustazah, bolehkah kalau mau tahajud nggak mandi dulu, cuma sikat gigi? Boleh, yang penting nggak pipis dalam celana, yang penting nggak ada najis. Oke? Iya, benar ya. Silakan teman-teman tap-tap layar, share-share tautannya, kita ngobrol santai di kanal ini. Bayar fidyah sholat gimana? Nggak ada fidyah sholat ya Mbak. Fidyah sholat nggak ada. Yang ada itu adalah apa? Sebentar ya teman-teman ya. Sebentar. Fidyah sholat nggak ada, yang ada itu hanya fidyah puasa ya. Nah, yang ada hanya fidyah puasa. Oke, Ustazah, saya dioperasi kepala, terus tiba-tiba nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau Mbak bisa sholat dalam keadaan berdiri, berdiri. Kalau nggak bisa, duduk. Kalau nggak bisa duduk, boleh baring. Saat baring, Mbak terasa sangat sakit. Saat Mbak terasa sangat sakit saat berbaring, Mbak bila sholat dengan gerakan jari aja. Allahu Akbar, gerakkan jarinya. Baca dalam hati. Allahu Akbar, gerakkan jarinya. Baca dalam hati. Sami Allahu liman hamidah, baca gerakkan jarinya. Baca dalam hati. Oke? Gitu ya, teman-teman ya. Zah, katanya, sebentar, katanya apa? Bagaimana menghadapi tetangga yang nggak menghargai kita? Teman-teman, tetangga yang tidak menghargai, abaikan. Kita nggak butuh kok penghargaan orang lain. Yang kita butuhkan adalah bagaimana kita itu berbuat baik dengan orang saat orang lain tidak menghargai kita. Teman-teman tenang aja, setiap kita berbuat baik, Allah yang akan membalasnya. Jangan berharap balasan dari orang yang kita berbuat baik dengan dia. Karena kebanyakan itu tidak akan terjadi ya teman-teman ya, tidak akan terjadi. Karena memang tabiat manusia ketika dia melakukan kebaikan, sebentar aku jawab Mbak Vera. Jadi tabiat manusia ketika dia melakukan kebaikan, maka dia itu akan diuji oleh Allah. Contoh, saya berbuat baik misalnya dengan orang lain gitu ya. Allah itu akan menguji saya untuk kebaikan tidak datang dari orang itu. Kebaikan itu akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tetap ikhlas, maka balasan dari Allah lebih banyak. Kalau saya tidak ikhlas, maka nanti Allah tidak akan membalasnya dengan lebih banyak ya. Jadi sebenarnya kita nggak perlu sih dihargai banget oleh orang lain, dan jangan menyandarkan kebahagiaan pada pandangan orang lain kepada kita. Selagi kita masih menyandarkan kebahagiaan pada pandangan orang lain kepada kita, maka saat itu pula kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Masa ketika orang lain senang kita bahagia, saat orang lain benci kita menderita. Mau sampai kapan kita menyandarkan kebahagiaan pada pandangan orang lain? Jadi teman-teman stop ya. Stop kita itu menganggap diri kita berharga hanya karena dihargai oleh orang lain. Karena diri kita ini berharga, nggak dihargai orang nggak apa-apa. Yang penting kita percaya kepada diri kita. Makanya dalam ilmu motivasi itu dijelaskan, tidak apa-apa 1000 orang tak percaya kepada kita. Yang penting kita percaya kepada diri kita sendiri. 1000 orang pun menghargai kita dan percaya sama kita, tapi kita tidak menghargai diri kita sendiri, tidak percaya, maka saat yang sama kita tidak akan berarti apa-apa. Ya, siap Mbak Yeye, Mbak Amin. Hukum COD dalam Islam Mbak Vera, hukumnya boleh. Kenapa? Satu, yang penting jelas siapa yang menjualnya. Yang kedua, jelas siapa afiliatornya. Yang ketiga, pas barangnya datang, Mbak lihat dulu. Berarti ada melihat barang, proses melihat barang. Nah, kemudian ada negosiasi. Ketika Mbak nggak suka dengan barangnya, Mbak bisa kembalikan dalam waktu 7 hari. Itu sebab COD itu dibolehkan. Dengan syarat teman-teman jelas siapa tokonya, jelas siapa yang menjualnya, dan jelas barangnya datang, baru teman-teman bayar, dan kalau teman-teman gak suka, teman-teman bisa kembalikan. Itu sebab COD itu mubah dalam agama Islam Mbak Vera. Oke, gitu ya teman-teman ya. Yang tidak boleh itu adalah membeli, gak jelas siapa penjualnya, cuman ada gambarnya, dan tak ada negosiasi pengembalian barang. Sekarang online sudah sesuai dengan syariat, makanya aku selalu bilang COD aja dan bisa pengembalian barang. Nah gitu ya teman-teman ya. Gitu ya Mbak Vera ya. Nah jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi usahakan teman-teman jangan menyandarkan kebaikan itu kepada kebahagiaan pada pandangan orang lain kepada kita ya.
Udah jelas ya, kalau letter-letter nggak boleh. Letter-letter itu riba, Mbak Liana. Karena ada bunganya. Dan kalau telat itu ada dendanya. Jangan letter-letter. Kalau COD boleh, jam belum ada ya, masih lama ya teman-teman ya. Ustazah, kalau sholat suka datang tiba-tiba pikiran yang tidak sholat, sah nggak sholatnya? Kalau teman-teman sholat, yang penting rukunnya teman-teman baca. Yang penting rukunnya teman-teman baca. Pikiran kemana-mana, sholat tidak khusyuk. Ya, tetapi yang penting baca Al-Fatihah, teman-teman sujud, teman-teman ruku, sah dia. Hanya saja dia tidak dalam kondisi, hanya saja dia tidak dalam kondisi khusyuk. Kalau khusyuk itu sih soal proses. Awalnya teman-teman biasakan, lama-kelamaan paksakan, lama-kelamaan teman-teman terbiasa. Kalau udah terbiasa, teman-teman akan melakukan yang namanya ke khusyuk dalam sholat. Jadi sholat enggak khusyuk atau sholat khusyuk itu tidak berpengaruh kepada sah dan tidaknya sholat ya. Ya, jam belum ada Mbak, masih lama ya. Oke, siap Mbak Lemon Tea. Oke, Ustazah, gimana kalau kita berkorban banyak untuk kebahagiaan teman? Hati-hati teman-teman, bahwa apa-apa itu kita boleh kebahagiaan orang lain, tapi jangan mengorbankan kebahagiaan kita sendiri. Kalau kita mengorbankan kebahagiaan kita demi kebahagiaan orang, ini namanya zolim sama diri sendiri. Kezoliman kepada diri sendiri juga berdosa loh dalam agama Islam. Jadi kalau teman-teman ingin berbuat baik sama orang, berbuat baiklah saat teman-teman ingin melakukan kebaikan, bukan karena tak enak sama orang itu bahaya. Itu orang itu akan mengantarkan kita kepada toxic relationship. Ya, dia akan meng-hire kita untuk sesuai dengan kemauannya dan mengorbankan diri kita. Ingat, kita first. Dalam doa juga kita itu nomor satu loh. Misal kita mendoakan orang tua, ya kan? Rabbil firli, ampuni dosaku dulu, baru wali daya, baru dosa kedua orang tuaku. Jadi dalam hal apapun, selamatkan diri kita, baru kita selamatkan orang lain. Kita naik pesawat, ikatkan sabuk pengaman. Jika terjadi apa-apa, selamatkan diri sendiri, baru selamatkan anak. Kan gitu kan? Jadi kita sendiri dulu ya teman-teman ya. Kalau sholat di mall terus ada yang sholat berjamaah, apa boleh kita sholat sendiri? Tidak ada sholat saat orang sholat berjamaah. Kalau ada sholat berjamaah, ikuti sholat berjamaah itu. Teman-teman tidak boleh sholat sendiri saat orang sholat berjamaah. Atau selesaikan dulu orang itu sholat berjamaah, baru kita sholat sendiri. Itu berlaku kalau teman-teman nyampe di masjid, ada orang sholat berjamaah, maka teman-teman jangan melakukan sholat sendiri saat orang sholat berjamaah. Karena la sholat al-fardi fi mal jamaah. Tidak ada sholat sendiri saat orang sholat berjamaah. So, selesaikan dulu orang sholat, baru kita sholat berjamaah. Paham ya teman-teman ya? Oke, iya. Paman Mbak Umi Siti meninggal dunia kemarin. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita doakan semoga Paman Umi Siti, teman kita, sahabat kita, jamaah kita, Allah lapangkan kuburnya dan Allah mudahkan hisabnya, serta Allah lapangkan orang-orang yang ditinggalkannya insya Allah. Saya yakin Mbak Umi Siti sudah sangat paham apa yang bisa kita lakukan untuk Paman kita. Selamat buat teman-teman kita semua yang sudah belajar, dan kita doakan Paman Umi Siti semoga Allah mudahkan. Yang sabar ya Mbak Umi Siti ya, sehat selalu di sana. Iya, semoga dimudahkan ya. Halo Mbak Regibi, Ustazah, sholat tidak pakai tumak nina harus ngulang, nggak pakai sujud sahwi. Sholat nggak pakai tumak nina harus diulang, karena tumak nina adalah rukun sholat. Tuh teman-temannya pada bilang amin Mbak Umi Siti. Ya, oke, Masya Allah ya. Nah teman-teman semuanya, tumak nina dalam sholat itu hukumnya wajib ya teman-teman ya. Nah karena dia rukun sholat, coba dibaca rukun sholat, ruku dengan tumak nina, i'tidal dengan tumak nina, al-fatihah dengan i'tidal, sujud dengan tumak ninah gitu ya. Jadi kalau dia ada tumak ninahnya, itu adalah rukun sholat. Jadi kalau teman-teman tidak pakai rukun sholat, maka sholatnya tidak sah ya. Kalau nggak baca iftitah, sholatnya sah. Nggak baca ayat pendek, sholatnya sah. Tapi kalau nggak baca al-fatihah, itu sholatnya tidak sah. Nggak baca iftitah nggak apa-apa, nggak baca ayat pendek nggak apa-apa. Tapi kalau nggak baca al-fatihah tidak sah. Begitu juga kalau tidak tumaninah juga tidak sah ya teman-teman ya. Sehat selalu teman-teman semua di sana. Semoga apa yang aku jawab bisa menjawab keraguan teman-teman semuanya.
Kalau kerja di motor dan showroom mobil yang mengajak orang untuk berkredit, saya rasa cari pekerjaan lain. Karena ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Halo Mbak Lala, kita hanya bisa mengajak orang dan bertolong menolong dalam kebaikan. Kita nggak boleh bertolong menolong dalam keburukan. Kita menjual barang, mengajak orang kredit, membantu orang agar kreditnya cepat lolos, itu namanya bertolong menolong dalam hal keburukan. Mohon maaf aku harus sampaikan ini, dan selanjutnya pilihan ada di tangan kita. Semoga Allah dapatkan pekerjaan yang lebih baru, lebih mapan, lebih berkah untuk keluarganya Mbak ya. Kalau imam salah bacaan Al-Fatihah, apakah sah sholatnya? Tidak sah. Harus diulang lagi sholatnya atau minimal Al-Fatihahnya aja ya. Tumak ninah itu apa? Mbak Latazan, tumak ninah itu adalah diam sebentar dalam sholat. Aku jelaskan tentang tumak ninah. Tumak ninah itu seperti ini guys. Misalnya kita mau ruku nih, Allahu Akbar. Kan kita baca doa ruku nih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. Allah, diam kejap, itu tumak ninah, harus dilakukan dalam sholat. Kalau Mbak langsung subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, Allahu Akbar, itu nggak sah sholatnya. Karena tumak ninah itu hukumnya wajib ya. Ustazah, ngerawat orang tua apa tanpa harus melakukan sholat, apa bisa masuk surga? Nggak bisa. Yang pertama kali dihukum ketika kita meninggal itu adalah sholat kita, bukan merawat orang tua kita. Jadi teman-teman harus merawat orang tuanya dan lakukan sholat. Ya, cari tahu cara gimana kalau lupa rakaat, gimana rukun sholat, gimana tumak ninah dalam sholat, gimana kalau sujud sahwi dalam sholat, gimana kalau lupa rakaat, gimana kalau ragu bacaan sholat. Itu harus, karena sholat adalah tiang agama dan yang pertama kali dihisab adalah sholatnya. Ngerawat orang tua nggak sholat, bisa nggak masuk surga? Bisa, karena orang Islam semuanya masuk surga. Tapi akan dihukum dulu di neraka, dicuci dulu dosa-dosanya di neraka. Dan jangan pernah berpikir masuk neraka. Neraka itu berat, neraka itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah pintunya neraka. Di pintu neraka ini salah satunya adalah Abu Thalib, paman Rasulullah, mati dalam keadaan kafir, tapi Rasul sayang dengan dia. Maka Rasul meminta doa kepada Allah agar Abu Thalib ini diberikan siksa seringan-ringannya. Abu Thalib cuma di pintu neraka, dia tak masuk ke dalam neraka. Berapakah siksa di pintu neraka ini? Dia pasang terompah mendidih ubun-ubunnya. Itu di pintu saja. Yang kedua adalah di dalam neraka. Siapa orang yang berada dalam neraka? Orang Islam yang gak sholat walaupun baik, orang Islam yang tak bayar zakat walaupun dia baik dengan orang tua, orang Islam yang buka aurat, orang Islam yang gibahin orang, fitnah orang, tidak menghargai orang, nyakitin hati orang, ya, yang kepo-kepo urusan orang, yang gibah-gibah online dan offline, ini semuanya dalam neraka. Dicucilah nih di dalam neraka ini. Emang mau dicuci dalam neraka? Jangan. Yang ketiga adalah kerak-keraknya api neraka, yaitu orang yang Islam yang mati bunuh diri, yang syirik, dan kemudian yang murtad dan seterusnya. Nah ini 3 pintu neraka ini itu setara dengan 1 hari di neraka 1000 tahun di dunia, 1 detik di neraka 48 tahun di dunia. Maka nggak ada pilihan lain selain kita itu kalau bisa masuk surga tanpa hisab. Caranya apa? Kurangi dosa. Ya jangan nyakitin orang, baik-baik dengan orang, walaupun kita ngobrol-ngobrol, jangan sampai nyakitin orang. Contoh nih aku live, jangan sampai live aku ini nyakitin banyak orang. Itu kan dijaga teman-teman ya, nggak bisa sembarang-sembarang kita ngomong sama orang lain ya, kita nggak ngargain orang lain, kita nyakitin orang lain, kita bikin orang lain sedih, kesel, itu akan dipertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, segala kita akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatan kita. Nah kurangi dosa, perbanyak ibadah ya, perbanyak ibadah ini, belajarlah cara sholat, belajarlah cara wudhu yang benar, cara tayamum yang benar. Sebenarnya itu yang paling penting guys. Kita nggak usah tahu-tahu ilmu langit, apa itu tajalli, apa itu talaqi,
apa itu mafhum mukhalafah, apa itu ilmu tafsir, ilmu hadis, itu biarlah untuk orang-orang tertentu aja. Macam-macam kami belajar mustalahul hadis, fiqhul hadis, kami belajar tafsir hadis, kami belajar tafsir Quran, ilmu-ilmu usuluddin. Oke lah, itu kami belajar sebagai katakanlah ustadz atau ustazah. Kalau teman-teman nggak kuat, nggak usah belajar yang sejauh itu. Yang penting teman-teman ngerti cara ibadah yang benar, cara sholat yang benar, cara puasa sunnah yang benar, cara bayar fidyah yang benar, cara kita berzakat yang benar untuk diamalkan, menyelamatkan diri kita dari keburukan. Kurang-kurangi salah sama orang, jangan kesel-kesel sama orang, jangan setiap keburukan diganti dengan keburukan juga. Nah, supaya apa? Supaya kita ini bisa lebih hemat waktu lah. Nah, ya kan? Makanya teman-teman kan banyak urusan juga, ngurusin anak juga, ngurusin suami juga. Ya cukup pelajari ilmu yang bisa mendatangkan kita ke surga. Nah, jaga wudu kalau bisa 24 jam. Oke. Mbak Vera datang lagi. Tadi nggak nyimak penjelasan hukum COD. Buat lewat VT aja Ustazah, boleh Mbak. Ya, jadi gitu ya. Aduh, duh. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kalau COD itu nggak apa-apa Mbak. Yang pertama yang jelas ada tokonya Mbak. Kedua jelas siapa penjualnya walaupun dia online. Aku pun penjual afiliator di keranjang kuningnya aku. Jelas orangnya. Yang ketiga adalah ketika barangnya sampai. Kan Mbak belum bayar. Ketika barangnya sampai Mbak tengok dulu. Oh mantap ini barangnya, Mbak bayar. Kok ternyata ada cacat, Mbak bisa klaim garansi atau Mbak bisa minta kembalikan uang, minta kembalikan barang, itu bisa. Itulah sebab COD itu menjadi halal ya Mbak. Maka belilah yang jelas orangnya, jelas bintangnya, jelas tokonya, seperti itu. Ya, nahan kentut dalam sholat boleh, tapi makruh dalam kitab Fiqih Sunnah, Fiqih Ibadah karangan Said Sabiq. Jadi kalau teman-teman jam tangan habis Mbak, jam tangan adanya nanti mungkin bulan depan ya teman-teman ya. Oke, sehat selalu teman-teman semua. Itu yang saya maksud, apapun kebaikan yang teman-teman lakukan, merawat orang tua, bangun masjid, zakat, ngasih sembako, umrohkan banyak orang, jangan tinggal sholat. Karena kalau tinggal sholat udah pasti masuk neraka. Neraka itu tadi yang aku bayangkan. Ya, sama-sama Mbak Vera ya. Jadi COD itu kenapa dia halal? Karena kita bisa lihat barangnya. Coba ingat akad jual beli dalam fikih Islam. Pertama ada penjual, jelas, aku misalnya, ada barang yang dijual, jelas ini barangnya kayak gitu, ini barangnya begini-begini. Kemudian ketika sampai Mbak lihat, Mbak Indra dulu dengan mata, lalu kemudian Mbak bayar. Nah, jadi transaksinya halal sih ya. Yang tidak boleh itu adalah yang letter-letter Mbak, itu riba ya. Jangan pakai letter-letter. Makanya COD atau transfer aja. Oke? Makasih, merasa banget bagiku untuk baru belajar. Nggak apa-apa, kita semua baru belajar di kanal ini ya. Aku pun masih belajar. Setidaknya belajar dari teman-teman semua yang pengen taunya luar biasa. Oke, ya Mbak Forever di musola ada sholat jamaah di masjid. Tapi kita sedang jamak sholat. Sebelum saya jawab, teman-teman coba buka ke kanal aku, coba klik yang ada di atas, itu ada video paling pojok atas, udah dilihat 7 juta view, di bawah juga ada udah dilihat 10 juta view tentang jamak dalam sholat. Itu udah banyak katanya yang terbantu sih dengan cara jamak qashar dalam sholat. Tapi kalau teman-teman jamaknya itu udah di masjid, niatnya tetap, misalnya jamak takhir, orang sudah asar di masjid, teman-teman belum sholat zuhur, niatnya sengaja aku jamak takhir asar zuhur mengikut imam lillahi ta'ala, lakukan sholat dengan jamaah 4 rakaat, salam kanan, salam kiri, baru teman-teman sholat jamak zuhurnya sendiri ya. Zah, boleh nggak tidak baca doa, cukup diam saja saat sujud, ambil tumak ninahnya aja, silahkan, karena doa sujud terakhir dalam sholat tidak wajib, itu cuman sunnah aja, cuman sayang aja sih, imam selesai salam, makmumnya masih tahiyat. Hukumnya sholat makmum gimana? Ikut imam, langsung salam. Karena mengikut imam lebih utama. Ya, jadi nggak usah diselesaikan tahiyatnya, nggak apa-apa. Ustazah, bagaimana kalau sholat rukun kaulinya itu diulang-ulang, sah nggak sholatnya? Teman-teman yang belum tahu dengan rukun kauli, saya jelaskan. Rukun kauli itu adalah rukun yang pakai lisan. Niat
niat sholat kan pakai lisan, itu namanya rukun qauli. Al-Fatihah itu pakai lisan, itu namanya rukun qauli. Ya, Al-Fatihah, qaul perkataan. Kalau Al-Fatihah sebagai rukun qauli itu kita ulang-ulang karena takut ada yang bocor, itu enggak apa-apa, sholatnya sah. Ada namanya rukun fi'li, rukun perbuatan. Itu rukun, contoh rukun fi'li ngangkat tangan pertama kali. Misalnya pasang niat, kemudian Allah. Nah, ini rukun fi'li nih. Harus diangkat nih tangannya nih. Tapi rukun fi'li, rukun gerakan dalam sholat takbir cuman pertama aja. Angkat tangan. Setelah itu nggak angkat tangan nggak apa-apa. Mau ruku nggak angkat tangan nggak apa-apa. Sami Allahu liman hamidah nggak angkat tangan nggak apa-apa. Mau sujud langsung nggak apa-apa. Rukun fi'li atau mengangkat tangan dalam sholat itu cuman pertama saja. Selebihnya tidak pakai. Itu nggak apa-apa. Kemudian ruku itu rukun fi'li. I'tidal itu rukun fi'li. Tapi kan ada orang yang sami Allahu liman hamidahnya ngangkat tangan. Ada yang tidak. Itu sunnah saja. Yang wajib itu pertama saat takbiratul ihram saja. Oke, gitu. Ustazah bisa nggak kalau haid megang Yasin? Nggak ada masalah ya. Kan dia tidak 30 juz dan tidak full berbahasa Arab. Bacaan sujud akhir lama banget, ya kan? Padahal imam sudah tahiyat. Boleh nggak? Nggak boleh lama banget. Bolehnya lama aja. Itu beda ya. Jangan sampai udah salam lah imam, udah ngopi pula imam itu udah santai, santuy-santuy, dia lihat live teman-teman masih aja sujud. Jadi sekedarnya aja, ambil doa yang paling prioritas saat teman-teman sujud terakhir sholat berjemaah. Oke. Ustazah, bagaimana dengan sholat awabin? Rakaat pertamanya baca apa ya? Rakaat keduanya baca apa ya? Siap Mbak Aswina, Mbak Latahzan. Semua sholat awabin, setiap rakaat bacaannya sama. Setelah Al-Fatihah, Al-Ikhlas usahakan 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Ya, pokoknya sama setiap rakaatnya. Nah, sholat awabin itu minimal 2 rakaat dan maksimal 6 rakaat. Dikerjakan dari maghrib menjelang isya, dan teman-teman bisa lakukan sengaja aku sholat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Halo Mbak Alia, Mbak Amin gitu ya. Nah, jadi dibaca itu sholat awabin ini hukumnya sunnah, mengampunkan dosa kita dari pagi menjelang maghrib. Halo Mbak Halimah. Ustazah, kalau sholat sendiri sujudnya lama, silahkan. Teman-teman, mau sujud itu lama karena doa di sujud terakhir, atau sujud itu lama karena bacaan subhana rabbiyal a'la wa bihamdinya kelamaan, gak apa-apa. Aku jelaskan. Kita kalau sholat sendiri, ruku lama gak apa-apa guys. Subhana rabbiyal a'la azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. 100 kali nggak apa-apa. Dalam hal itu ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan boleh doa ruku dan doa sujud itu 1 kali. Imam Hanafi bilang mesti 3 kali. Tapi kalau sholat berjamaah hanya boleh 3 kali. Kalau bisa, karena mengingat banyak jamaah yang sudah tua. Dan kalau sholat sendiri, kedua ulama ini sepakat. Boleh lebih dari 3 kali. Mau 100 kali pun gak ada masalah. Sujud subhanallah bil a'la 100 kali pun gak ada masalah. Oke, asal jangan pegel ya. Oke, boleh. Lamanya apakah karena baca sujud atau lamanya karena baca sujud terakhir, doa terserah aja. Ya. Dosa zina diampuni Mbak. Dosa syirik gak diampuni ya Mbak. Setelah salam lalu kentut, apa boleh berdoa? Boleh kalau doa tidak wajib wudhu. Ya, jadi kan gini guys, rukun sholat itu cuma sampai salam ke kanan aja. Salam ke kiri itu bukan rukun lagi. Ya, contoh, kentut misalnya. Kentut lagi nih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhnya nih di sini nih. Di salam ke kanan nih. Ya, gitu ya. Maka sah sholatnya. Tidak perlu diulang karena ke kiri itu sunnah. Tapi kalau assalamualaikum, ulang lagi dari awal. Oke. Jujur aku suka dengan kontennya Ustazah. Terima kasih ya teman-teman ya. Semoga Allah mudahkan teman-teman belajar dari konten-kontennya aku ya. Oke. Zah, mandi taubat dengan mandi wajib beda. Kalau mandi taubat ya sunnah. Kalau mandi wajib ya hukumnya wajib ya.
Ustazah sholat duha 2 rakaat boleh nggak? Silahkan, langsung aja lakukan ya. Bisa 2 rakaat. Sengaja aku sholat sunat atau duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat 5 waktu kita baca surat pendek. Surat pendek kok nggak bisa di scroll ya? Mana tadi? Sholat 5 waktu kita baca surat pendek. Kita baca surat pendek, apa boleh diganti-ganti? Ya diganti-ganti lah Mbak. Sekarang 3 kul, besok ayat kursi, ya kan? Besok Rabbana atina fid dunya hasanah. Selagi dia isi Al-Quran, nggak apa-apa. Siap Mbak Rika? Oke gitu ya teman-teman ya. Mandi sebentar ya. Oke, ini aku coba live pakai seperti biasa, tapi ini nggak bisa di scroll untuk ngelihat pertanyaan ke atas. Mungkin error ya. Oke, baca doa, ini udah bisa. Oke, baca doa pagi petang, harus wudhu nggak? Doa tidak harus wudhu. Doa itu sunnah wudhu ya, tidak wajib ya, teman-teman ya. Saya biasanya makan di warung, warungnya pelihara ANGNG. Saya khawatir Mbak nanti terkena najisnya atau dia pernah tidur di tempat meja yang ada najisnya. Kalau bisa dihindari aja ya. Oke. Zah kalau sedang haid boleh nggak ke makam? Kalau sedang haid ini ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Tapi kalau untuk memandikan jenazah saat haid ulama sepakat boleh ya. Jadi terserah Mbak mau ikut yang mana. Salat awabin, iya kan? 3, 4, 5, 6 tidak dengan 6 al-ikhlas, al-falak 1 kali, an-nas 1 kali boleh nggak? Boleh. Jadi teman-teman kalau aku bilang misalnya gini, sholat duha dilakukan 2 rakaat. Rakaat pertama dianjurkan baca asyams. Rakaat kedua dianjurkan baca ad-duha. Itu cuman anjuran, tidak kewajiban. Sholat awabin, semua rakaatnya baca al-ikhlas 6 kali, al-falak 1 kali, an-nas 1 kali. Itu bukan kewajiban, itu cuman keutamaan. Kalau enggak ada masalah. Ya, sholat. Sebentar ya teman-teman ya. Sebentar. Ustazah kalau ngaji kentut nggak apa-apa. Imam Nawawi mengatakan baca Quran sunnah wudhu tidak wajib wudhu ya. Ustazah duha 1 rakaat bacanya ayat kursi 10 kali. Rakaat kedua al-ikhlas 10 kali. Nggak apa-apa. Kalau ayat pendek itu apa aja juga nggak apa-apa guys ya. Asal jangan yang dibaca hadis. Lagi yang dibaca ayat Al-Quran boleh ya. Sholat subuh dengan fajar sama, itu juga sama, nggak beda ya. Siap ya. Doanya kira-kira sampai ke almarhum bapak tidak ya? Kalau sedang haid ke makam, sampai teman-teman. Selain teman-teman bisa ke makam, teman-teman bisa khatamkan Quran untuk orang meninggal. Baca, ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan bapak saya, ringanlah sisa kuburnya, berhentilah malaikat menyiksanya, bisa. Atau ya Allah ya Tuhan, saya wakaf Quran, dengan wakaf ini lapanglah kuburan mak saya, ringanlah sisa kuburnya. Atau ya Allah ya Tuhan, saya sedekah, dengan sedekah ini dapatlah bapak saya pahalanya. Boleh. Tata cara apa Mbak Faiz? Ustazah, apakah kita kalau sujud sahwi baca i'tidal? Iya, sholat aja dulu sampai fil alamina innaka hamidum majid, lalu sujud Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu, Allahu Akbar, nggak usah baca apa-apa. Lalu Allahu Akbar, sujud lagi. Subhana man la yanamu wa la yashu, Allahu Akbar, salam kanan, salam kiri ya. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan live dan notifikasinya agar teman-teman bisa dapat video terbaru dan ikut di live ceramahnya aku. Karena di situ juga banyak ilmu. Ketika ceramah aku cuma membahas satu masalah yang bisa kita tuntaskan bareng-bareng di kanal ini ya. Dan kalau teman-teman terlambat hadir di live ceramahnya aku, maka teman-teman boleh pergi ke channel aku. Aku punya channel yang udah 300.000 subscriber. Teman-teman boleh subscribe dan lihat ceramah panjangnya aku. Bahkan video rekaman tanya jawab ini yang terlambat atau yang ada nggak bisa masuk, teman-teman boleh lihat di channelnya juga ya.
Ustazah, sujud sawi boleh nggak bahasa Indonesia? Nggak boleh, ya. Nah, teman-teman, kalau sujud sawi, teman-teman harus berbahasa Arab ya, teman-teman ya. Tidak bisa berbahasa Indonesia ya, teman-teman ya. Siap, Mbak Kasirama. Ustazah, anak jina siapa nanggung dosanya? Ditanggung oleh dirinya sendiri karena dia udah dewasa. Kecuali kalau bapaknya yang menyuruh. Itu channelnya namanya Aku Juga. Ustazah DR Nela Luki ya. Ustazah, kalau saya pakai sampo penghitam rambut haram, haram menghitamkan rambut. Uban biarlah jadi uban, biarlah dia berkembang tanpa harus kita berhentikan perkembangannya. Karena setiap uban akan menjadi cahaya di hari akhirat. So selamat buat yang udah ubanan. Dan teman-teman kalau gatal-gatal boleh dicabut, kalau enggak lebih bagus jangan dicabut. Oke, selamat untuk yang udah ubanan ya. Ubanan itu umur berapa ya teman-teman ya? Umur umur 47 kali 45 kali ya. Salam kenal ya buat teman-teman semuanya, aman saja. Beruban tuh nggak ada masalah. Oke, siap ya teman-teman ya. Oke, jadi nggak usah ya, nggak apa-apa ya. Ubanan selamat ya. Macam kami yang belum beruban maka kami tidak belum dapat cahaya di yaumil akhir ya kan. 40 sudah ubanan ya kan? Oh 29 udah uban, gitu kah? Cepat sekali ya. Oh berarti tidak tergantung umur ini ya. Masa iya dua, oh gitu ya. Oh tergantung ya. Oke. Iya benar ya kan? Ada loh artis yang sudah dia udah apa dia pengen putih kan kita yang putih balik lagi ke hitam ya. Oh tergantung ya, siap. Oke. Za, sholat sunat fajar dan qobliyah subuh sama, niatnya yang benar yang mana? Mantap nih pertanyaannya, niatnya bisa dua-duanya, bisa sholat fajar bisa qobliyah subuh. Oh ada yang genetik ya, siap siap ya. Nah jadi nggak usah dihitemin teman-teman, karena menghitamkan rambut dalam bentuk cat rambut atau dalam bentuk sampo itu nggak boleh ya teman-teman ya. Oke, nah udah terlanjur melakukan Ustazah karena baru dengar di live-nya Ustazah. Ya sudah, itu rezeki. Yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki ya kan. Rezeki guys, yang udah merah-merah. Mencabut uban makruh Mbak. Tapi kalau dia gatal mengganggu boleh dicabut ya. Ustazah, Mbak Rinda, boleh katanya dalam hadis memang ada diharamkan mewarnai rambut, diharamkan menghitamkan rambut kecuali warna lain. Nah, tapi ini belum selesai teman-teman. Makanya kalau kita melihat hadis itu kan hadis, lihat tafsirnya. Nah, ternyata boleh mewarnai rambut selain hitam, tapi nggak boleh kalau dia menutupi rambut. Kayak Bigen, kayak aku nggak bisa sebut merek lah ya. Kalau teman-teman ke salon itu kan ada memerahkan rambut. Itu kan posisinya catnya itu menutupi rambut, nggak boleh. Kalau mau itu yang henna. Henna itu yang masuk ke dalam rambut atau inai rambut yang dibeli di Mekah kayak gitu ya. Oke, warna ya, paham ya teman-teman ya. Oke. Makanya kenapa kutek itu boleh tapi harus dihapus ketika mau wudhu karena dia menutupi kuku. Nah, kutek itu boleh lah, nggak masalah ya, bang, nggak masalah pakai kutek. Tapi setiap sholat hapus. Pakai sholat 5 kali sehari semalam nih hapus, mantap juga, rajin sekali orang ini ya. Nah, tapi kalau pakai inai boleh. Kenapa inai boleh? Karena dia masuk ke dalam kuku. Gitu ya teman-teman ya. Pakai henna ya boleh, henna boleh, gas aja. Aku mau pakai henna tapi nggak jadi-jadi, nampaknya lucu pula rasanya kalau aku pakai henna ya. Dek nggak pakai henna dek, kata kakak aku lagi di Mekah. Kakak bawain, nggak usah kak, ngapain aku pakai henna kak? Lucu pula ya, pakai henna ujung-ujungnya nanti Ustazah pakai inai, nggak terdengar lagi ceramahnya. Fokus dengan inainya, ya kan? Ustazah, saya belum pernah tausiah. Oke oke, Ummu Salamah sudah ada sih di Nurul Mawaddah. Mungkin belum dengar ya. Nanti aku ceramah lagi ya. Oke. Bayangkan kalau aku pakai henna guys, langsung teman-teman. Hennanya sah keranjang kuning, iya. Yeah. Atau Ustazah pakai henna, woi, tak terdengar lagi ceramah jamaah takdim aku ya kan. Jerawat aja satu teman-teman, udah jerawat. Ya aku ceramah jamaah takdim, komentarnya jerawat, ya kan. Gagal fokus netizennya, siap ya. Kalau nggak tumak ninah pas sholat berjamaah, itu imamnya biasanya udah tumak ninah. Kalau sholat berjamaah tuh nggak usah pusing teman-teman ya. Sholat berjamaah tuh salah pun bacaan kita, imam menggantikan kesalahannya. Ya tertidur pun teman-teman lagi sholat.
Nah, iya kan? Nah, itu imam menggantikannya. Itulah hebatnya, itulah mantapnya sholat jamaah, ya kan? Sukai lustiknya. Lustiknya kayaknya ada ya di keranjang ya. Oke. Ustazah, sholat fajar qobliyah subuh itu sama. Oh, niatnya yang mana? Yang tadi nih. Yang tadi nih niatnya boleh sholat fajar, boleh sholat qobliyah. Nggak apa-apa, dua-duanya boleh. Salah satunya aja, sama aja. Penjelasannya enak, ringkas, jelas. Siap, siap, siap. Terima kasih ya teman-teman ya. Ustazah, langsung netizen heboh. Oke. Iya, Ustazah skincare ya Mbak Mivi ya. Mandi taubat sama enggak dengan mandi wajib? Beda ya, mandi taubat itu sunnah, mandi wajib itu wajib ya teman-teman ya. Ustazah cepat kali pertanyaannya nggak kebaca. Iya tuh, bilang tuh sama teman-temannya tuh. Cepat kali nulisnya, cemrudal hamas naiknya ke atas. Iya kan? Nah itu. Oke, yang boleh cepet hanya teman-teman yang ngetik. Kalau aku ngomong cepet, cepet kali Ustazah. Ustazah, saudara punya utang riba di 3 tempat. Aku hanya bisa membantu, ya Allah lewat kali. Satu lunasi 1 tempat. Nggak apa-apa Mbak, nggak wajib Mbak membantu. Tapi kalau Mbak udah bantu 1 tempat untuk melunaskan, mantap. Ya, Masya Allah ya. Mantap itu pahalanya membuat orang keluar dari dosa riba ya. Orang yang hamil tidak bisa menikah dan bercerai. Ustazah, apa hukumnya jika kita selalu mendengarkan teman yang selalu menceritakan keburukan suami dan ibunya? Sikap kita adalah menyampaikan kepadanya apa yang harus dia lakukan. Iya kan? Nggak boleh jadi kompor. Kalau kita cuman sekedar, oh udahlah kamu terima aja. Kita nggak bisa memaksa orang sesuai keinginan kita. Ya, yang bisa kita lakukan adalah memahami dia. Kalau saran teman-teman bagus, itu namanya dakwah. Kalau saran teman-teman adalah malah membuat dia jadi terprovokatori, itu adalah ghibah. Itu dia ya, teman-teman ya. Ustazah WiFi saya kasih ke tetangga, tapi anaknya tetangga dipakai buat slot, gimana Zah? Mbak tetap dapat pahala sedekah karena tabiat dari WiFi itu mubah. Nah nanti dia yang menggunakan mendapatkan dosa. Oke. Ustazah, gimana sikap kita seharusnya dengan kawan yang suka bawa bahan gibah? Kalau dia lagi bawa bakwan. Kalau dia lagi, jadi lapar ingat bakwan guys. Kalau dia lagi bawa ribah ke kita, maka ada beberapa cara. Cara pertama, kita pergi dari dia. Cara kedua, kalau dia datang ke rumah kita, teman-teman sebutkan kebaikan orang yang dia ribahi. Sebutkan kebaikan orang yang dia ribahi. Itu sombong betul. Enggak kok, kemarin dia baik kok. Kayak gitu. Ya, sebutkan kebaikan orang yang dia ribahi. Oke? Ustazah, yang ini di save dong biar bisa disimak ulang. Seluruh tanya jawabnya aku, seluruh ceramah-ceramahnya aku save dan aku upload ke channel aku. Teman-teman boleh subscribe channel aku. Yang ketinggalan suka angkat kaki waktu aku ceramah, maka teman-teman boleh pergi ke channel aku, tempat kita pelarian. Yang terlambat hadir tanya jawab, bingung, ngeblunder, saking banyaknya pertanyaan, mual nengok tulisan, teman-teman bisa melihat rekaman video ini di channelnya aku. Channel aku namanya di samping itu adalah sama, nama aku Ustazah DR Nelaluki. Sama, kayaknya foto profilnya sama gak sih? Kayaknya sama sih, aku aja lupa foto profilku sendiri. Cuma lah ini ya, pokoknya sama. Teman-teman subscribe aja tuh, ya, subscribe aja. Dan di sana ada semua rekaman ya, hanya rekaman perasaan yang gak ada. Rekaman kayak gini pun ada, oke? Zah menceritakan tentang penyakit saudara ke teman. Gak ada masalah teman-teman, is okay. Tujuannya adalah mendoakan dia ya. Mau tanya Ustazah, setelah sholat tahajud menjelang subuh masih boleh nggak? Boleh teman-teman, sholat tahajud menjelang subuh. Batas sholat tahajud, batas sholat witir, batas sholat isya adalah adzan subuh. Sebelum azan masih bisa sholat taubat dan masih bisa sholat tahajud, masih bisa sholat witir. Oke. Ustazah mau tanya, mohon maaf apa doanya? Doa minta jodoh. Siap. Bagi jelomboan dan jomblowati yang ada di kanal ini, doa untuk minta jodoh. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya, siap Mbak Ella. Ya Allah,
Ya, ya Allah, jangan biarkan aku sendirian. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris ya, teman-teman ya. Silakan dibantu catat ya, teman-teman ya. Nih, Robbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Zah, sedekah subuh otomatis gak doanya setiap hari? Kalau bisa sih otomatis, teman-teman. Kalau bisa sih otomatis setiap berbuat baik walaupun tidak sedekah apapun. Misalnya teman-teman sedekah di jalanan. Oh ustazah kecepatan, maaf maaf. Aku kecepatan menjawabnya. Oke, kita pelan-pelan aja. Kalau misalnya teman-teman sedekah, misalnya di parkiran, sedekah dengan tukang parkir, parkir 2.000, teman-teman sedekahnya 5.000. Ada selisih 3.000, itu adalah untuk sedekah. Dan waktu teman-teman sedekah itu, teman-teman doa aja. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini, oh terlalu pelan. Oke. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah, enggak gitu juga. Oke, siap-siap ya. Oke, siap ya. Lewat komen lain, Ustazah ngantuk dengarnya. Pelan kali. Oke, yuk kita setel dulu speednya guys. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini, lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah sisa kuburnya. Itu bisa ya. Jadi setiap sedekah, setiap berbuat baik, teman-teman doa ya. Halo Mbak Tia, Mbak Smalger, Mbak Sulastri. Oh, oke. Mbak Wisnu, kapankah batas sholat Isya? Bukankah bisa sholat Isya itu digabung dengan tahajud? Boleh teman-teman, cuman aku nggak nyaranin ya. Karena sholat Isya itu batasnya azan subuh is. Iya sih Mbak Atun, sholat Isya itu batasnya azan subuh. Sebenarnya bisa sih Isyanya digandeng dengan tahajud, tapi aku nggak nyaranin ya. Karena tabiat dari sholat Isya itu adalah di awal waktu. Dan tabiat sholat tahajud itu adalah lebih baik di sepertiga malam terakhir. Oke, iya Mbak Batari gitu ya. Jadi kalau bisa jangan dilakukan. Saya khawatir teman-teman nanti ketiduran jadi nggak bisa sholat Isya. Oke. Kalau anaknya laki-laki tetap harus ulang nikah. Kalau orang hamil ya. Ustazah, sebentar ya. Kalau oke, bentar. Mbak Ibu Nunu tetap harus nikah ya, Mbak Ibu Nunu ya. Karena masalahnya bukan anak laki-laki dan anak perempuannya. Masalahnya adalah nikah dalam keadaan hamilnya. Sepertiga malam terakhir itu jam berapa, Zah? Jadi kan gini, teman-teman. Bahwa malam-malam itu terbagi dari 3. Pertama adalah sepertiga malam pertama, itu adalah dari habis Isya sampai jam 11 malam. Ya, kemudian sepertiga malam kedua adalah dari jam 11 sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga adalah jam 2 malam sampai azan subuh. Jadi malam itu dipecah menjadi 3. Afdolnya tahajud sepertiga malam ketiga. Tapi kalaupun nggak apa-apa sih. Ya, tidur habis Isya jam 9 tahajud boleh aja sih. Iya. Yang jadi anak ustazah pasti beruntung banget punya ibu sempurna. Iya, Masya Allah ya. Mak saya lagi umrah teman-teman, doain semoga mabrur ya. Minggu baru balik, saya tak bisa temanin, saya minta kakak abang saya yang nemanin ibu saya. Ustazah, kalau mengakhirkan waktu sholat apakah berdosa? Kalau dia lalai dosa. Ya, kalau dia lalai dosa ya teman-teman, alladzina hum fi sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Tapi kalau dia mengakhirkan waktu sholat itu adalah karena dia misalnya suaminya sakit, anaknya sakit, itu boleh. Tergantung. Teman-teman, aku jelasin tentang lalai sebentar ya. Silakan tahan nafasnya. Suaranya oke. Aku lagi nggak pakai mic karena bateraiku habis tadi nggak sempat ngecas. Nanti bentar lagi aku pakai mic ya, teman-teman ya. Tapi suara masih oke. Aku mau jelaskan tentang si lalai ini, biar kita kenalan dengan si lalai ya. Oke, nggak apa-apa ya, teman-teman ya. 15 menit lagi aku pakai mikrofonnya. Oke, jadi begini teman-teman. Lalai, kan Allah kasih waktu sholat dari habis Isya sampai subuh. Kemudian dari jam 12 siang zuhur sampai setengah 3 misalnya. Dari habis asar sampai setengah 6 misalnya. Masa kita nggak boleh sih sholat di akhir waktu? Kan waktunya masih ada. Nah,
Orang yang lalai dalam sholat itu yang kayak gini. Kita bahas dulu yang tidak lalai. Contoh, iya Mbak Nur. Yang tidak lalai itu kayak gini teman-teman. Kita mau sholat nih, Allah, atau kita udah ngambil wudhu, datang tamu nih, kita terima dulu tamunya nih. Karena melayani tamu hukumnya wajib. Maka kita tunda sholat kita karena tamu, itu nggak apa-apa. Karena itu juga wajib. Contoh, aku lagi kajian nih, tahu-tahu dengar suara azan. Dengar dulu azannya, lanjutkan dulu kajiannya sebentar, tertunda sholatnya. Itu nggak apa-apa, karena benturannya adalah wajib. Wajib sama wajib. Ibu udah ngambil wudhu, tahu-tahu suaminya butuh, minta ambilkan makan atau minta pijit karena dia sakit misalnya. Mbak langsung misalnya melakukan yang namanya melayani suami dulu, baru Mbak kemudian sholat, itu nggak ada masalah. Tetapi kalau yang namanya lalai itu adalah kita menunda sholat itu karena ngopi, karena nonton Ikatan Cinta, nonton Suara Hati Istri. Nah itulah dia yang namanya lalai. Lalai itu adalah menunda sholat untuk sesuatu yang tidak wajib. Oke, kalau lagi makan siang nggak apa-apa, karena makruh sholat dalam keadaan lapar. Silahkan makan dulu ya teman-teman, karena main HP itu baru lalai. Tapi kalau lalainya karena anak nangis ya, kemudian karena kita sakit ya, tertunda, itu nggak ada problem ya. Oke, Ustazah, iya Ikatan Cinta, aku cuma itu taunya judul film ya. Oke. Ustazah, bolehkah saya sakit? Tidak perlu tahu orang saya sakit kecuali keluarga. Itu pilihan kita. Ada orang yang sakit itu dia ngomong ke orang lain supaya didoakan. Itu boleh juga. Tapi kalau teman-teman memilih tidak nyaman untuk menyatakan bahwa teman-teman sakit, nggak ngomong juga nggak ada masalah ya. Nggak ngomong juga nggak ada masalah. Karena tidak ada kewajiban secara syariat kita itu ngomong sama orang kalau kita sakit ya. Siap Mbak Andi, iya. Ustazah, iya Mbak Tuti. Oke, sebentar ya. Ustazah, lagi karena ngantuk boleh nggak? Boleh. Jadi makruh juga sholat dalam keadaan terlalu ngantuk. Tapi jangan sampai bablas ya teman-teman ya. Kalau melayani pembeli tidak. Melayani pembeli itu mubah. Apalagi kita perempuan, jualan itu adalah mubah. Lebih baik bilang dulu, Pak, saya sholat dulu. Jangan ditunda sholatnya karena melayani pembeli. Ya, tapi kalau ngantuk, lapar itu masih bisa. Karena dalam kitab fikih ibadah itu dijelaskan bahwa boleh menunda sholat karena lapar dan ngantuk ya, teman-teman ya. Siap ya, Mbak Nurlela ya. Gitu ya, teman-teman ya. Apakah ngelek teman-teman? Ustazah, doa ibu angkat apakah mustajab daripada ibu kandung? Lebih mustajab doa ibu kandung. Tapi teman-teman jangan berputus asa dengan rahmat Allah ya. Oke. Teman-teman jangan, oke Mbak. Oke Mbak, Assalamualaikum. Oke Mbak, teman-teman jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Sebenarnya doakan saja. Mau kita doakan tetangga, mau kita doakan siapapun, itu nggak ada masalah. Jangan putus asa karena mendoakan siapapun kita nggak tahu. Tidak hanya doa ibu kandung yang mustajab, doa ibu angkat yang taat pun itu mustajab ya. Doa ibu angkat yang dekat dengan Allah pun mustajab ya teman-teman ya. Jadi jangan putus asa, silahkan minta doa dan mendoakan siapapun. Oke, Ustazah, gimana kalau kita misalnya suka dengan orang tapi dia tidak suka balik? Saya udah niat serius, curhat pula si kawan ini ya kan. Jadi gini Mbak, Pak, kalau ada orang kita suka sama orang lalu dia tidak suka sama kita boleh berusaha dengan ta'aruf. Kita ta'aruf dulu lah, saya mau jelaskan siapa saya, usia saya berapa, hobi saya apa, kelebihan saya apa, ya, keyakinan saya untuk menikahi kamu apa, cerita aja ke dia. Tapi akhirnya dia nggak mau, ya udah keep moving. Karena kita nggak bisa memaksa orang untuk menyukai kita. Cari orang lain, Allah udah siapkan orang baru yang lebih cocok buat Mbak ya. Oke. Ustazah, ada orang berjanji bilang insya Allah, tapi dia tidak mau memenuhinya. Nah ini adalah problem. Makanya saya bilang bahwa kalimat insya Allah itu udah tandanya gini loh. Misalnya ada yang bilang ke saya, Nel besok sore ke rumah saya ya. Oke, insya Allah. Artinya adalah kalau Allah mengizinkan, saya akan pergi ke rumah kamu. Suatu ketika besoknya saya males teman-teman, lalu saya nggak pergi. Maka kita coba jawab, malesnya saya itu dari saya atau dari Allah? Itu malasnya saya adalah dari saya.
tapi saya mengatasnamakan Allah. Sebenarnya Allah mengizinkan, cuman saya aja yang males. Itu nggak boleh, karena insya Allah itu adalah janji. Yang bisa memisahkan antara kita dengan insya Allah itu hanya Allah. Contoh misalnya, yang bisa memisahkan, contoh macet, hujan lebat, kita sakit, anak sakit, saya nggak bisa. Allah yang memisahkan antara saya dengan janji saya, maka itu boleh. Tapi kalau karena males, udahlah nggak jadi, aku nggak suka sama dia, nggak jadilah dia, itu dosa. Ya makanya kalau nggak yakin mau menepati janji, jangan bilang insya Allah, cuman cukup bilang semoga saya bisa datang ya. Nanti datang atau nggak datang, nanti saya kabari gitu. Boleh nggak kita niat puasa malam, tapi nggak sahur di pagi harinya? Puasa nggak sahur nggak apa-apa. Mau puasa ganti, mau puasa sunnah, tidak sahur tidak ada masalah. Karena sahur itu tidak syarat sahnya puasa. Dia cuman sunnah puasa. Cuman kalau tidak sahur kita kehilangan 3 manfaat. Pertama, saat sahur doa kita dijawab. Yang kedua, membedakan diri kita dari orang Yahudi. Yang ketiga, saat sahur itu kita akan mendapatkan berkah. Kita kehilangan 3 ini aja, cuman puasanya sah. Oke? Saya sudah 4 tahun bersuami meninggal, tapi susah untuk buka hati lagi. Saya harus gimana? Nggak harus dipaksakan, Mbak. Yang penting Mbak tidak terjebak ke dalam maksiat. Kalau seandainya Mbak nggak menikah, yang penting Mbak nggak berzina. Nggak apa-apa Mbak, menikah pun berzina tetap berdosa, tak menikah tak berzina tetap aman. Intinya jangan sampai terjebak kepada zina. Nggak perlu dibuka-buka hati, ya jalani aja kehidupan, terima takdir, ngeflow aja. Jangan-jangan ada yang nyangkut, kalau nggak ada yang nyangkut ya udah fokus ibadah aja. Ya bisa kok dalam kesendirian masuk surga, jangan pikir macam-macam ya teman-teman. Is okay, oke? Ustazah, amalan untuk anak yang lagi mondok. Ya, amalan untuk anak yang lagi mondok, bacalah doa. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jadi karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh, gitu ya teman-teman ya. Oke. Hukum walimatus safar bagus. Teman-teman ada yang tahu nggak walimatus safar? Walimatus safar itu adalah kalau kita mau berpergian. Ya, kita mau berpergian misalnya kemana, lalu kita syukuran dulu. Kita mau umroh, kita syukuran. Kita mau umroh, lalu kita syukuran. Kita ajak orang ke rumah. Ya, ini doa anak soleh. Tunggu dulu ya, sebelum walimatus safar. Nah, itu apa, doa apa tuh guys? Ini doa umroh pula. Ini doa anak soleh itu aku sematkan ya. Nah, sebelum kita pergi safar, kita undang orang masuk ke rumah, acara di rumah itu boleh. Itu namanya walimatus safar. Kenapa Zah? Ada lalat 1 biji, aku semprot pakai supaya dia pergi. Ya, ada 1 biji, 1 ekor kok 1 biji. Kayaknya ada 1 lalat yang masuk karena pintu belakang lagi kebuka, bom tidur di kerikil. Lagi apa Ustazah aja nanya ya kan? Ya perhatian kali kawan-kawan ini ya. Siap. Oke, sementara iya Ustazah, sementara teman itu ada nyuruh saya nikah lagi. Jangan nikah karena teman, jangan nikah karena takut dibilang sendiri, jangan nikah karena disuruh orang tua, karena mereka itu akan pergi. Kalau ada apa-apa dengan rumah tangga kita juga mereka belum tentu ada. Masa maunya nikah karena orang lain? Jangan, nikahlah karena kita udah merasakan dapat jodoh yang cocok di waktu yang tepat. Kalau nggak dapat kan nggak dosa. Dosa itu kalau kita berzina, so it's okay, aman teman-teman ya. Oke, Ustazah, saya punya tabungan 7 juta dari honor kegiatan dan gaji saya 4 juta per bulan. Belum wajib zakat. Kalau tabungannya harus harga 85 gram dulu. Kalau uang gajinya harus setara 7 juta dulu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, Mbak Cahaya Aulia. Halo, Assalamualaikum Mbak Cahaya. Ustazah, aku tadi nekan apa ya guys? Ada tertekan ya, astagfirullah.
Ustazah, hukum deposito gimana? Deposito itu nggak boleh karena kita nggak tahu uang kita dikemanain dan dia adalah fixed return. Dia adalah fixed return. Fixed return itu adalah penghasilan yang tetap. Jadi jangan ya teman-teman ke deposito ya teman-teman. Kalau mau pergi ke surat berharga negara saja yang syariah. Iya, ya apa yang aku tekan tadi, astagfirullah. Pakai ikat rambut besar bisa nggak Ustazah? Oh, boleh pakai kerudung, tapi nggak boleh punuh unta. Punuh unta itu adalah pakai kerudung yang di atas ubun-ubun gitu loh guys. Kan ada tuh gaya-gaya. Reksadana syariah boleh Mbak Sri Wayuni. Ya ini kan dia nih, ada punuh unta kayak gitu, shade kayak gitu nggak boleh. Jadi dia harus datar nih, nggak boleh melewati ubun-ubun ya. Apakah dosa zina diampuni Ustazah? Insya Allah innallah yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah itu akan mengampunkan semua dosa. Insya Allah jangan khawatir. Yang penting jangan ulang lagi ya. Sholat subuh maksimal di jam berapa? Ciri-ciri udah dilarang sholat itu saat cahaya merah ada di langit. Cahaya merah ada di langit ya sekitar 50 menit lah dari azan subuh ya teman-teman ya. Kalau investasi beli emas antam boleh, nggak apa-apa. Nanti kalau udah 85 gram emas antamnya teman-teman zakatkan 2,5% ya. Reksadana yang syariah ya Mbak Sri Wahyuni, deposito syariah aku nggak nyaranin selagi di atasnya masih konvensional seperti Bank Indonesia. Kecuali kalau ada Bank Indonesia syariah ya. Oke, siap Mbak Hamad. Ustazah, kalau udah seumur 28 tahun, berjodoh belum datang-datang, apakah amalan yang bisa saya lakukan untuk dapat jodoh? Karena malam ini yang masuk ke kanal kita adalah banyak yang jombloan dan jomblowati, jadi tolong teman-teman yang sudah hafal doa minta jodoh dituliskan ya, demi jombloan dan jomblowati yang ada ya, insya Allah semoga Allah mudahkan ya. Doanya adalah Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Coba ya nanti dihafal ya Mbak, baca setiap habis sholat. Coba Rabbi la, ini dia Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Nah ini dia ya, tuh dia doanya guys. Rabbi ya Tuhanku la tadarni, jangan engkau biarkan aku fardan sendirian. Wa anta khairul warisin, engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Tuh. Itu doanya ya, dibaca aja setiap hari habis sholat gitu. Ya, sambil teman-teman kalau ada rezeki sedikit bisa berwakaf atau bisa bersedekah dan berdoa. Ya Allah, dengan sedekah ini, dengan wakaf ini dapatlah jodoh saya dan seterusnya. Ustazah, kalau sholat witir 3 rakaat, apakah harus baca ayat pendeknya 3 kali? Sangat dianjurkan baca ayat pendek di rakaat 1, 2, dan 3. Ya, sangat dianjurkan baca surat pendek di rakaat 1, 2, dan 3 ya, teman-teman ya. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Nah, itu gitu ya, teman-teman ya. Nah, kalau sholat maghrib kan rakaat 1 dan 2 aja. Oke. Gitu ya, teman-teman. Apakah ikut berdosa nonton lomba yang ada joget-jogetnya? Idealnya teman-teman jangan meramaikan, ya jangan menserikatkan, jangan mengeuforiakan, ya khawatirnya termasuk dari bab as-sukutul haram yang mendiamkan kesalahan bagian dari melakukan kesalahan, ya. Ustazah, puasa Yaumul Bid 13 nggak bisa, tapi disambung pada tanggal 16. Jadi gini ya teman-teman, puasa Yaumul Bid itu dianjurkan 3 hari berturut-turut. Boleh di awal bulan, boleh di akhir bulan, boleh di tengah bulan, boleh separuh bulan, nggak apa-apa. Tapi 3 hari setiap bulannya. Tapi afdolnya 13, 14, 15. Tapi kalau nggak sempat 13, 14, 15, 16 juga nggak ada masalah. Sholat witir minimal 1 rakaat saja. Sholat awabin itu menurut madhab Imam Syafi'i sangat disunahkan. Teman-teman coba beli buku-buku Imam Syafi'i. Menurut madhab Imam Syafi'i sholat awabin itu sangat disunahkan ya. Nah di buku-buku kitab-kitab Imam Syafi'i itu dijelaskan bahwa sholat awabin itu dilakukan 2 rakaat maksimal 6 rakaat habis maghrib menjelang isya. Dia sangat dianjurkan mengampunkan dosa kita dari pagi menjelang maghrib. Rakaat 1, 2, dan 3 dianjurkan baca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali ya. Ustazah, ya gitu ya teman-teman ya. Lama-lama kan kita khilaf gibah. Bagaimana? Karena saya sangat terganggu dengan khilaf gibah. Wah, khilaf gibah teman-teman.
Coba fakir qobla an ta'zima. Kita pelan-pelan menganalisa sebelum kita ngomong. Khilaf itu kalau kita sadar setelah itu masih mending. Yang repot itu adalah kalau kita nggak sadar kalau kita sedang bergibah. Saya rasa Baun dalam proses itu. Kita gibah, kita sadar, ya udah kalau orangnya tahu yang kita gibahi gimana, ucapkan mohon maaf lahir batin ya, gitu. Kenapa lu mohon maaf lahir batin? Pokoknya mohon maaf aja, sampaikan kepada dia. Itu karena Mbak tahu Mbak gibah, itu karena proses latihan. Karena orang kebanyakan gibah nggak sadar kalau dia lagi bergibah. Kalau sadar kita lagi bergibah, itu satu langkah, satu level lebih baik. Ya, jadi minta maaf aja kepada orang yang kita gibahi itu, ya. Dan diajak gibah lewat chat. Gibah mau lewat chat, ghibah mau lewat postingan, ada akun gosip, teman-teman lalu kemudian tulis di bawahnya gosip-gosip, gak nyangka ya dia gini, itu ghibah semuanya. Ya, baik itu ghibah online, baik itu ghibah offline, baik itu ghibah melalui chat, semuanya ghibah. Hilangkan kebiasaan itu, fokus kepada tanggung jawab kita. Tanpa kita sadari, ghibah itu menyebabkan waktu kita sangat tidak produktif, teman-teman ya. Surat apa yang bagus untuk awabin? Surat yang bagus untuk awabin adalah surat yang bagus yaitu adalah Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Al-Ikhlas 1 kali, An-Nas 1 kali, Al-Falaq 1 kali. Itu ya, sholat awabin disunahkan menurut madhab Imam Syafi'i. Ya. Oke, Ustazah, iya buang waktu. Tadi aku makan kuaci, teman-teman. Aku makan kuaci. Aku bilang, ngapalah aku makan kuaci. Lama pula makannya, ngabisin waktu. Mendingan aku tadi ngerjain apa gitu. Aku pikir, coba, sesimpel itu aku khawatir buang waktu, guys. Makan kuaci aja aku pikirin, apalah si kuaci ini, bukanya lama, kayak gitu kan. Makannya nggak ada kenyang-kenyangnya, waktu habis. Lagi makan kuaci nggak bisa sambilan. Nah itu aja aku mikirin, aku hitung-hitungan waktu ya untuk segala sesuatunya. Tapi ternyata yang diukur dalam kuaci itu bukanlah itunya, tapi sensasoinya ya. Ya sensasoinya itu membuat kita happy. Ya udah nggak ada masalah gitu kan. Oke gitu ya. Ustazah mau tanya, suami saya apa namanya? Mengabdi kepada suaminya. Mau tanya, suami saya ke orang tuanya mengabdi, tapi kepada istri selalu dibuat sakit hati. Nah itu hati-hati ya, berarti suaminya ini zalim kepada istri. Itu kalau suami-suami tahu sedekah paling baik adalah menyenangkan hati istri. Senyuman paling baik adalah senyum di depan istri. Nafkah paling baik adalah kepada istri. Berikan jajan terbaik, citato adalah kepada istri. Kalau seandainya semua suami tahu, itu rata-rata kita jauh dari kefakiran. Karena ketika suami bersedekah kepada istrinya dan istrinya tersenyum, itu akan mendatangkan barokah untuk suaminya. Ya, gitu ya. Nanti bilang sama dia. Siapa yang bilang? Ustazah Nela. Oh, kacau lah. Gitu ya. Zah, bolehkan doakan teman yang beda agama? Kalau doakan teman yang beda agama hanya bisa menyatakan bahwa hanya bisa menyatakan doakan supaya dia masuk Islam. Itu aja. Hutang tahun 90-an dibayar tahun 2000-an dengan nominal yang sama. Kalau utangnya dalam bentuk uang sama nominalnya, Mbak. Tapi kalau utangnya dalam bentuk emas harus pakai emas. Emas bayar emas. Iya Mbak Rani, emas bayar emas, uang bayar uang. Oke? Sholat witir boleh nggak? 1 rakaat boleh, teman-teman. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan notifikasi live dan videonya supaya teman-teman dapat video terbaru dari aku setiap harinya. Ulang lagi sholat awabin Ustazah, boleh, tapi DP dulu. Canda ya teman-teman ya. Sholat awabin itu adalah sholat yang dilakukan dari maghrib menjelang isya, ya. Dikerjakan minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Kalau mau 6 rakaat, 2, 2, 2. Manfaat sholat awabin adalah menghapuskan
dosa kita di dari pagi menjelang maghrib gitu ya, dari pagi menjelang maghrib. Sholat awabin itu dikerjakan 2 rakaat, sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Setiap rakaatnya dibacakan Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Oke, Ustazah, sebentar ya. Emas 85 gram apakah dibayar sekali aja atau tiap tahun? Tergantung Mbak. Kalau emas emas logam mulia. Kalau dia logam mulia, emas batangan, dikeluarkan tiap tahun selagi di atas 85 gram emas. Tapi kalau emas Mbak adalah emas perhiasan, maka sekali saja seumur hidup. Kalau emas Jawa jangan disakatkan, bahaya kalau kita bagi-bagi. Oke? Teman-teman, aku coba hidupkan mikrofonnya ya, sebentar ya. Apa usollinya sholat awabin? Usolli sunnatan awabin rokataini lillahi ta'ala. Oke, suaranya udah jelas guys. Oke, siap ya. Suami saya dikasih minuman terus sama orang tuanya. Biar tunduk. Oh, gini pula ya. Biar tunduk ke orang tuanya, kalau ke istrinya pelit. Oh gitu. Halo Mbak Rosita, Mbak Najwa, Mbak Ju, Mbak Mahdani ya. Padahal Mas Jawa mau loh dibagi-bagi ya. Oke, suami dikasih minuman, suami dikasih obat-obatan, atau diguna-guna, atau kena sihir ya. Itu teman-teman ada doanya. Teman-teman amalkan mulai malam ini juga. Dihafal sebelum tidur. Jadi teman-teman gak ada yang boleh tidur sebelum hafal ini. Ini harus dipaksakan ngafal guys. Ya misalnya nih doa dia termasuk supaya kita terhindar dari apa namanya guys? Terhindar dari sihir, hipnotis, penipuan, terhindar dari binatang berbisa, buaya darat, ular berbisa, terhindar dari jin, setan, iblis ya. Pokoknya semuanya itu. Ya, kita supaya terhindar dari itu semua. Teman-teman harus baca ini. Ya, ini udah banyak nih teman-teman kita yang hafal. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bika ya Allah, aku berlindung kepadamu. Limatillahi tammati min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua makhluk, teman-teman. Semua makhluk. Orang hipnotis, orang hasad, kemudian orang dengki, kok buaya darat, saya tersinggung, ada buaya darat rupanya guys, ya. Kemudian ada orang hipnotis, penipu, kemudian masuk rumah kosong, masuk ke hutan, kemudian saat menyeberangi sungai dan lautan, saat mau naik kapal, kemudian saat teman-teman masuk ke hutan, camping, atau teman-teman, pokoknya dari makhluk ya, semua makhluk nih hafal nih. Yang belum hafal nggak boleh tidur malam ini ya. Dihafal nih teman-teman ya. Siap Mbak Rosita ya. Di save aja tuh. A'udzubika, aku baca terus siap ya. Itu dia. A'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaq ya. Nah itu dibaca ya. Agak sedikit susah nggak apa-apa ya. Baca aja 3 kali setiap habis sholat ya. Supaya teman-teman terhindar tuh dari para haters, orang-orang jahat, orang-orang yang iri, dengki, termasuk para penipu, hipnotis, ya, orang-orang yang pokoknya iblis, setan, ya, sihir, guna-guna, itu dia. A'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma. Siapa Mbak Najwa, Mbak Zahul ya, Pak Ahmad Goib. Nah, artinya ini ya, guys. Artinya siap Mbak Cici Denin. Artinya ini dia. Mana dia tadi ya? Boleh 7 kali boleh. Oke. Ini dia artinya ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Salat istikharah setelah salat duha boleh ya, teman-teman ya. Itu doa bagus ya, kan hidup ini punya aja banyak masalah kan teman-teman ya. Salat asar ba'diyah atau qabliyah? Salat asar itu qabliyah aja, ba'diyah enggak ada ya. Oke, bacain lagi Bu. Itu
Aku semat lagi. Ada. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Ustazah qobliyah zuhur berapa rakaat? Bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Allahumma rzuqni makhraja, itu doa sujud terakhir ketika mau habis sholat. Itu bacanya boleh dilafazkan. Jadi guys, salah satu doa mustajab adalah saat sujud terakhir. Ya, sebelum at-tahiyatul teman-teman sujud. Allahu Akbar, kan sujud tuh setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la, siap Mbak Caci, wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, makanya teman-teman doa itu. Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. 11 kali, sangat dianjurkan 11 kali ya. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar dari setiap masalah hidup yang tak berhenti-berhenti. Apalagi dari profile picture teman-teman kayaknya penuh masalah gitu ini ya. Supaya keluar dari masalah itu, teman-teman baca itu. Ya, aku doakan semoga keluar dari masalah. Oke. Ustazah, bagaimana kalau suami istri rajin puasa Senin Kamis tapi melalaikan kewajibannya kepada suaminya? Senin Kamisnya tetap dapat pahala, siap Mbak Mama, tapi melalaikan kewajibannya itu tetap berdosa. Nanti tinggal ditimbang mana berat dosa dan pahalanya ya teman-teman ya. Tinggal ditimbang aja mana berat dosa dan pahalanya gitu ya. Oke. Oke, insya Allah udah ya, Masya Allah. Ini kalau teman-teman sudah lama hadir di kanal aku, kayaknya udah bisa jadi ustazah ini ya. Ustazah di Masjidil Haram, habis sholat maghrib, mana yang didulukan? Sholat jenazah atau awabin? Terserah aja teman-teman. Kan awabin itu pokoknya masih bisa menjelang isya. Iya kan? Nah, masih bisa menjelang isya. Iya kan? Masih bisa. Jadi kalau sholat jenazah dulu silakan, gak ada masalah. Kan yang penting kan dia bisa setelah itu. Oke, oke, oke. Sholat tahajud 4.30 langsung subuh jam 5 nggak apa-apa. Ya, bahwa di tahajud itu batasnya azan subuh. Selagi masih belum azan subuh, masih bisa tahajud. Kalau witir langsung 3 rakaat, 1 kali salam bisa. Ya, sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1, 2, dan 3 dianjurkan baca ayat pendek tiga-tiganya. Kemudian sholat witir tidak ada tahiyat awal. Allahu Akbar, langsung tegak. Rakaat pertama langsung berdiri, rakaat kedua langsung berdiri, rakaat ketiga baru duduk. Halo Mbak Raisya, ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah gitu dia ya. Sholat witir 3 rakaat, 1 kali salam boleh ya. Kalau lagi ambil wudhu ada yang manggil, jawab aja. Ya, berbicara saat berwudhu itu cuman makruh, dia tidak batal. Ya. Oke, kalau tidak hafal doa kunut, apa boleh diganti doa lainnya? Sebenarnya sih kalau teman-teman gak hafal kunut, gak ada masalah sih. Karena kunut itu sunnah saja ya. Witir tuh kan malam aja ya. Betul Mbak Erda, witir itu cuman malam aja. 1 rakaat boleh witir. Sama-sama ya Mbak Khairani, sama-sama. Sehat ya teman-teman semua ya. Sholat sunat asar, sholat sunat asar itu qobliyah aja teman. Sholat sunat asar itu qobliyah aja. Tidak ada ba'diyah ya. Siap, saya lihat terus ceramah Ustadz. Siap, sehat ya teman-teman ya. Siap Mbak Dini. Oke, Mbak Smalger, Mbak Argi, ya Mbak Eli, Mbak Onya, ya. Oke, doa sujud terakhir ketika mau habis sholat, itu bacaannya gimana? Bacaannya kan sujud terakhir tuh, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Teman-teman tambahlah doa. Ya doa yang lain pun gak apa-apa, tapi kalau mau oke, doanya itu tadi, Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Allahumma rzuqni makhraja. Ya, berikan aku jalan keluar. Gitu dia. Oke? Gitu ya, teman-teman ya. Saya juga pengen disapa Zas ya, Mbak Mayang. Oke, itu pula ya, pengen disapa pula. Halo Mbak Self Reminder ya. Oke, saya suka dengan tausiahnya. Siap. Halo Mbak Sofi. Iya. Ustazah,
boleh dilafazkan karena dia bahasa Arab, dia boleh dilafazkan. Ya, Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Nah, kalau doa sujud terakhir ketika mau habis sholat, boleh bahasa Indonesia, tapi jangan dilafazkan. Ya, ucapkan dalam hati saja. Tutup bibirnya. Tapi kalau pakai bahasa Arab, boleh dilafazkan dengan berbisik. Ya, oke. Niat sholat pakai bahasa Arab, pas takbir bahasa Indonesia dalam hati. Gimana tuh? Siap Mbak Inar, aku nggak disapa. Oke, aku juga Pak Dogel, Mbak Dogel, Mbak Caci, Mbak Ruby, atau siapa aja kita sampai besok pagi ya. Mbak Azka, Mbak Wisnu. Zak, kalau udah hafal arti bacaan sholat, kapan bacanya? Dalam hati aja dibayangkan, jangan dibaca. Oke, dalam hati aja. Ketika teman-teman bilang Alhamdulillahirobbilalamin, terbayanglah artinya. Rahmanir Rahim, terbayang artinya. Biar nggak terbayang masa lalu, guys. Kalau kita nggak ingat baca, nggak tahu arti, kita terbayang macam-macam. Kunci rumah lah yang kebayang, kompor belum mati kebayang, masa ikan patin kebayang. Tapi kalau kita tahu artinya, kita kebayangnya artinya. Itu maksudnya. Jadi lebih khusyuk kita dalam sholat. Siap Mbak Syamsi, Pak Ahmad Gaib, senggol-senggol semua kawan-kawan nih. Tidak batalkah menambah bacaan? Tidak ada masalah. Ya, karena di sujud terakhir ketika mau habis sholat itu doa mustajab. Siap Mbak Tinda Mas Raya ya. Nah, jadi gini ya teman-teman. Sama dengan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi saat ruku. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi saat sujud. Itu dibaca berapa kali sih? Nah, Imam Syafi'i bilang boleh 1 kali guys. Tapi Imam Hanafi bilang minimal 3 kali. Nah, kemudian kalau sholatnya berjamaah 3 kali aja. Kalau sholatnya sendiri boleh dari 3 kali. Lebih bagus 3 kali, lebih dari 3 kali. Kan gitu kan. Nah, itu nambah bacaan sholat nggak? Ya enggak, boleh. Saya senang kali dengar ceramah. Awalnya saya nggak tahu mengenai keseharian. Sekarang paham. Siap, terima kasih ya Mbak. Kita memang bahas yang ringan-ringan aja ya. Jadi masih muter-muter. Oke. Kurang afdol, siap ya kalau belum 1 kali. Mbak Ibu Sisa, sholat taubat berapa rakaat? 1 rakaat aja nggak ada masalah sih. Ya siap Mbak Tia ya. Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi 1 rakaat aja. Halo Pak Ahmad Gaib. Mbak salam dari Padang. Allahumma rzuqni makhraja. Bagusnya sih 11 kali. Tapi nggak sampai 11 kali pun nggak ada masalah. Kalau kita sunnah, bolehkah rakaat kedua selalu baca kulhu? Oh gitu. Sholat selalu baca kulhu. Kul-kul. Nggak apa-apa Mbak. Ya, nggak ada masalah. Nggak Mbak sendiri kok yang baca kul-kul itu. Ini rata-rata masih kul-kul nih Mbak. Orang-orang nih Mbak. Ya, nggak Mbak sendiri kok. Tenang aja. Ini rata-rata masih kul-kul juga. Sama ya. Nah, aku tengok-tengok dari profil picture-nya masih kul-kul sih. Ya, jadi nggak Mbak sendiri. Ya, aman ya Mbak. Siap ya. Kesindir saja. Siap Mbak Lina. Tersindir pula sengaja gue ya. Siap ya Mbak Sulastri, Mbak Tati. Tenang Mbak, aku temani gitu Mbak. Ini ya Allah. Oke, kalau doakan saya ya. Kalau bacaan surat pendek untuk sholat taubat nggak ada. Ya, nggak ada. Halo Mbak Raisa. Ya, kul-kul favorit ya. Mbak Matan ya, primadona. Ustazah, cepet banget ya. Sholat hajat kul-kul nggak apa-apa teman-teman, nggak masalah. Ayat pendek itu sunnah guys, nggak wajib. Ya, ayat pendek itu sunnah, ya nggak wajib. Ya, surat misalnya nih, kalau sholat ad-duha ya, rakaat pertama dianjurkan baca ad-duha, rakaat kedua dianjurkan baca rakaat pertama dianjurkan baca asy-syams. Siap Mbak Fitrianis, rakaat kedua dianjurkan baca ad-duha. Kalaupun nggak apa-apa, nggak salah, karena itu tetap sunnah aja ya. Doa tolak bala. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Yang hafal boleh tulis ya. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Doa akhir di waktu sholat kan gini. 11 kali itu boleh nggak pakai jari dihitung? Boleh, nggak ada masalah
ya. Oh, sholat habis baca Al-Fatihah boleh nggak baca ayat kursi dalam waktu? Ayat kursi boleh. Ayat kursi itu dia bagian dari isi Al-Quran. Intinya adalah kalau dia isi Al-Quran boleh teman-teman. Kayak gini, Rabbana atina fid dunya hasanah, itu juga ayat Quran. Gantilah sedikit-sedikit kul-kul tuh dengan ayat kursi, kan mantap tuh. Atau dengan Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kan, itu bagus teman-teman ya kan. Jangan nasi muter-muter di kul-kul aja, tapi nggak apa-apa sih. Ya gitu ya teman-teman ya. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ini doa supaya terhindar dari musibah. Jahdil bala ya. Doa terhindar dari musibah. Oke. Zah, jangan tapi nggak apa-apa. Kulkul lebih mudah. Iya sih. Jadi aku bukan menyampaikan yang paling mudah sebenarnya. Tapi dalam berdakwah itu ada perintah dari Rasulullah. Khatibun nas biqadri ukulihim. Nggak apa-apa Mbak Aish ya. Ajarkan orang itu sesuai dengan kemampuannya. Jadi aku lebih cenderung menyampaikan yang mudah, tapi mudah itu juga beralasan supaya kita bisa mengamalkannya ya. Ustazah, kalau sholat habis zikir, sebentar dulu ya. Habis zikir kelewatan dah. Bersentuhan dengan suami batal nggak wudunya? Imam Syafi'i bilang batal, tapi Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Teman-teman silahkan mau pilih yang mana, ya kan? Siap Mbak Indra. Zikir buat suami pelit. Suaminya pelit. Zikir buat suami pelit. Supaya suaminya ini tidak pelit. Mungkin bisa pakai Allahumma layyinli qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Coba diteliti suami pelit ini apakah dia memang pelit atau kita yang selalu merasa kurang. Kalau dia memang pelit, itu boleh loh teman-teman ambil uangnya. Tapi untuk kebutuhan anak laki-laki dan kebutuhan anak perempuan, bukan untuk beli iPhone ya teman-teman ya. Nah itu bukan untuk beli itu, kebutuhan anak laki-laki untuk kebutuhan anak perempuan. Oke, siap Mbak Inar ya. Kalau ruku dan sujud baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allah. Kenapa harus diganti baca subhana rabbil azimi dan a'la aja? Menurut mazhab Imam Syafi'i dan dua imam lainnya. Sampai paham. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Kita belajar mahar itu yang baik sedikit atau banyak. Perempuan tidak boleh meminta mahar banyak. Perempuan, dengerin aku. Perempuan tidak boleh minta mahar banyak. Laki-laki dengerin aku. Laki-laki sangat dianjurkan memberi banyak. Ujungnya banyak ya. Ustazah, doa buat anak nggak ngelawan sama orang tua. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh. Ya, gitu dia.